Di surga luar, roh darah bumi berkata, Raja Kebajikan, Anda mengatakan Anda bersedia untuk menggulingkan 3.000 dunia. Taizun mengajak roh darah bumi untuk bekerja sama, mengatur para dewa dan semua yang mempunyai nyawa di 30 semesta. Roh darah bumi beranggapan, ini sangat menarik. Menurut Taizun, hanya dengan cara ini pembunuhan 3 alam akan berkurang. Reinkarnasi tidak akan menjadi lebih banyak kematian daripada kehidupan. Dan semuanya akan kembali ke alam. Roh darah bumi juga beranggapan bahwa hanya dengan demikian, dunia dapat mencapai harmoni dan kedamaian yang sempurna. Taijun menjawab, itu benar sekali. Roh darah bumi berkata, tanpa diduga, apa yang saya katakan saat itu, terserah Anda untuk mengatakannya hari ini. Dan itu terdengar lebih baik dari saya. Taijun berkata, bagaimana apanya? Roh darah bumi menjawab, bukan apa-apa. Saya hanya ingin tahu bahwa Anda dan Dewa Surga yang agung menggunakan cara tercela untuk menghancurkan saya. Karena saya ingin menggulingkan 3.000 dunia dan membangun kembali. Mengapa Anda tiba-tiba membuat perubahan besar hari ini? Taijun berkata, Anda harus menjelaskan. Selama 3 alam dapat harmonis dan damai, saya pasti akan mendukungnya. Adapun pembunuhan Anda saat itu, saya juga tanpa sadar bertindak atas perintah. Roh darah bumi menjawab, sungguh orang yang tidak bisa menahan diri. Dia diperintahkan untuk melakukannya. Kalau begitu aku salah menyalahkanmu selama ribuan tahun ini. Taijun berkata, apakah Anda menyalahkan saya? Tidak masalah. Saya hanya tidak ingin sejarah terulang kembali. Saat itu, pertempuran besar benar-benar menyebabkan kerusakan kepunahan pada 3 alam surga, bumi, dan manusia. Roh darah bumi berkata, sejak kapan kau menjadi begitu welas asih? Taijun berkata, meskipun kita bukan teman, kita juga dapat bekerja sama untuk membangun rumah yang harmonis bagi semua makhluk di 3 alam. Roh darah bumi menerima tawaran Taijun. Akan tetapi, dengan satu syarat. Dia ingin mengambil reliks iblisnya, dan juga peninggalan surgawi milik Taijun. Dan di sisi lain, Guayin yang memukul kepala Tathagata. Itu adalah pembalasan saat di reruntuhan kuno. Saat itu Tathagata memukul Guayin dan membuatnya pingsan. Dan sekarang sudah impas. Guayin mentransfer kekuatannya untuk mengalahkan 3 dewa itu. Perlahan kekuatan mereka mulai menyatu. Tathagata terus memusatkan kekuatannya. Dan ketiga dewa yang dihadapinya sudah siap menyerang. Mereka berkata, jangan biarkan Guayin menyembuhkan luka Tathagata. Kita harus menyerangnya saat ini juga. Guayin yang merasakan serangan dari ketiga dewa itu sudah dekat. Ia langsung melompat mundur. Dan Tathagata masih terus memusatkan kekuatannya sembari menahan serangan gabungan mereka. Mereka bertiga terus menekan Tathagata. Akan tetapi, kekuatan mereka tidaklah cukup. Karena Tathagata bukanlah dewa biasa. Dia sangat kuat. Serangan mereka bisa diatasi dengan mudah. Guayin merasa tubuh Tathagata sudah pulih. Dan dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan ini. Ketiga dewa utusan Taizun tidak menyangka bisa-bisanya Guayin mengkhianati mereka. Mereka semua sudah sadar bahwa kekuatan Tathagata sudah pulih. Namun, mereka bersikeras untuk menyerangnya. Mereka mulai melancarkan serangannya. Salah satu dari mereka merilis monster ikan raksasa untuk menyerang Tathagata. Terlihat monster itu sangatlah besar. Taringnya begitu mengerikan. Namun, Tathagata tidak mau kalah. Dia segera membentuk segel tangan. Dia bersiap menyambut serangan monster itu. Pertarungan besar pun tak terelakkan. Tathagata dengan tubuh emas raksasanya tampak lebih unggul. Tathagata segera menyerang dengan tapak Budanya. Serangannya begitu mengerikan. Monster itu hancur seketika, menyisakan tulang mendulangnya. Mereka bertiga sangat kewalahan menghadapi kekuatan dari Tathagata. Betapa terkejutnya mereka.
Dengan mudah Tathagata menghancurkan monster ikan itu. Dan kini, mereka sudah berada di ujung tangan Tathagata yang bersiap menghancurkan mereka. Hanya terkena aura dari kekuatan Tathagata. Tulang belulang mereka seperti akan lepas dari tubuhnya. Tathagata melepas serang tapak Budanya. Akan tetapi serang itu tidak diarahkan ke mereka. Ia masih memberi ampun mereka. Mereka semua kaget bukan main. Karena hampir saja nyawa mereka hilang seketika. Tathagata berkata, ini seperti mimpi. Semuanya kosong. Nyatanya kamu tidak mati. Rupanya Tathagata membuat ilusi yang membuat mereka gemetar. Dia berkata, dengan kultivasi kekuatan ilahi, Anda pada dasarnya tidak cocok untuk saya. Tidak perlu membuat pengorbanan yang tidak masuk akal untuk Dao De Taizun. Mereka semua berterima kasih atas pengampunan Tathagata. Mereka pun meminta maaf. Guayin berkata, Taizun sudah menjadi kepala 3 alam dan 3 dewa. Mengapa agresif terhadap Anda? Tathagata berkata, selama ini, Taijunlah yang memprovokasi 3 alam. Menyebabkan kekacauan di 3 alam. Guayin bertanya, apa tujuan dia? Tathagata berkata, saya menyimpulkan bahwa semuanya diatur dengan hati-hati olehnya. Di sisi lain, Taizun masih berbincang dengan roh darah bumi. Dia berkata, bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki relik? Roh darah bumi menjawab, itu sangatlah mudah. Tiba-tiba, roh darah bumi menyerangnya. Akan tetapi Taijun masih bisa menangkis serangannya. Roh darah bumi berkata, sangat mudah untuk menyelesaikan serangan kami bertiga. Tidak ada peninggalan surga. Di mana Anda dapat memiliki kekuatan suci yang begitu kuat? Taijun menjawab, bagaimana jika Anda mencobanya? Sekarang Anda tidak lengkap. Dan kekuatan Anda bahkan lebih buruk daripada di masa lalu. Mengapa Anda menginginkan relik surgawi saya? Roh darah bumi hendak melakukan sesuatu. Dengan kedua pecah dirinya. Melihat ini Taijun berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Roh darah bumi berkata, ini adalah tujuan mereka. Dan tanggung jawab mereka berakhir di sini. Roh darah bumi menyatukan dirinya untuk membentuk tubuh aslinya. Dan episode kali ini pun berakhir di sini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.